Oke, kita bertemu lagi. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan materi matematika tentang kesebangunan dan kekongruenan. Oke, sebelumnya kita telah mempelajari tentang bangun datar yang sebangun. Sekarang kali ini saya coba menjelaskan lanjut menjelaskan tentang materi kesebangunan, itu berbicara tentang segitiga sebangun. Oke, adik-adik sekalian, ada 3 teorema tentang kesebangunan dua segitiga. Ini yang pertama, teorema kesebangunan yang pertama yaitu sudut. Maksudnya bagaimana? Ini dia. Jika dua buah segitiga mempunyai dua pasang sudut yang bersesuaian dan sama besar, maka kedua segitiga tersebut sebangun. Coba supaya lebih memahami teorema ini, kita perhatikan gambar berikut ini. Ini dia. Adik-adik sekalian, peserta didik sekalian. Di sini ada dua gambar, dua segitiga A, B, C, dan segitiga P, Q, R. Coba perhatikan besar sudutnya, adik-adik sekalian, Masing-masing segitiga ini ada dua sudut yang sudah diketahui. Tapi dari dua sudut ini, yang besarnya sama hanya satu pasang, yaitu sudut B dan sudut P. Yang besarnya 40 derajat. Nah, sementara teoremanya tadi mengatakan dia harus mempunyai dua pasang sudut yang besarnya sama, baru kita bisa katakan dua segitiga itu sebangun. Nah, karena hanya ada satu pasang, maka kita harus mencari besar sudut yang lain yang belum diketahui di soal ini. Misalnya kita mencari besar sudut C-nya, atau kita mencari besar sudut R-nya. Oke, coba kita lanjutkan. Kita coba mencari berapa besar sudut C-nya. Jadi coba perhatikan segitiga ABC ini. Pada segitiga ABC, besar sudut A-nya 60 derajat, besar sudut B-nya 40 derajat. Nah, pertanyaannya berapa besar sudut C-nya? Nah, ingat untuk mencari berapa besar sudut C-nya, ingat bahwa dalam satu segitiga jumlah besar ketiga sudutnya sama dengan 180 derajat. Berarti sudut A tambah sudut B tambah sudut C ini sama dengan 180 derajat. Sehingga tadi sudut A-nya 60 derajat, ini sudut B 40 derajat. Sehingga 60 derajat tambah 40 derajat tambah sudut C sama dengan 180 derajat. Nah, 60 derajat tambah 40 derajat ini sama dengan 100 derajat. 100 derajat tambah sudut C sama dengan 180 derajat. Nah, maka sudut C-nya sama dengan 180 derajat kurang 100 derajat sama dengan 80 derajat. Nah, kalau sudut C-nya 80 derajat, 80 derajat ini 80 derajat, coba perhatikan. 60 derajat, 40 derajat, 80 derajat. Pas kan jumlahnya 180 derajat Sekarang kita perhatikan segitiga PQR Tadi satu pasangnya 40 sudut. Sudut pasang tadi sudut B dan sudut P. Satu pasangnya lagi sudut C dan sudut Q sama besarnya. Nah, karena kita sudah menemukan dua pasang besar sudutnya sama, maka bisa kita katakan bahwa sudut ABC dan segitiga ABC sebangun dengan segitiga PQR karena dia memenuhi teorema ini, memiliki dua pasang sudut yang besarnya sama. Atau kalau kita mau cari besar sudut
R-nya dulu ya. Kita mau cari besar sudut R-nya dulu ya. Ya bisa juga. Coba kita cari berapa besar sudut R-nya. Ya, misal sudut C ini belum kita cari ya. Kita mau cari dulu berapa besar sudut R. Nah, pada segitiga PQR ya, sudut P-nya 40 derajat, sudut Q 80 derajat, sudut R-nya sama dengan titik ya, ini yang dicari. Oke. Ya, sama prinsipnya tadi, jumlah besar sudut suatu segitiga sama dengan 180 derajat. Berarti sudut P tambah sudut Q tambah sudut R sama dengan 180 derajat. Nah, sudut P-nya tadi 40 derajat ya, tambah sudut Q 80 derajat, tambah sudut R sama dengan 180 derajat. Nah, 40 derajat tambah 80 derajat sama dengan 120 derajat. Sehingga 120 derajat tambah sudut R sama dengan 180 derajat. Nah, sudut R-nya sama dengan 180 derajat kurang 120 derajat sama dengan 60 derajat. Nah, kalau sudut R-nya di sini 60 derajat ya, jadi 60 derajat ya, berarti ya kita sudah menemukan ya dua pasang sudut yang besarnya sama, yaitu sudut A sama dengan sudut R, kemudian sudut B sama sudut P. Berarti ya bisa kita katakan dua segitiga ini sebangun. Jadi untuk menentukan yang mana sudut yang kamu cari dahulu ya terserah. Apakah cari dulu sudut C atau sudut R. Intinya ketika kita menemukan dua pasang sudut yang besarnya sama, ya bisa kita katakan bahwa dua segitiga itu sebangun. Ini kesimpulannya, karena pada segitiga BC dan segitiga PQR terdapat dua pasang sudut yang ukurannya sama besar, maka kedua segitiga tersebut sebangun. Ya, oke. Ayat tugas, ini tugas ya. Jadi sekalian tugas ini saya berikan agar kalian lebih memahami materi ini. Jadi silakan kalian kerja secara mandiri atau secara kelompok ya, tidak menjadi masalah. Intinya coba kalian mengerjakan tugas ini. Ya, ini diketahui garis AE, garis AE ini sejajar dengan garis BD ya, dengan garis BD. Buktikan segitiga ACE ya, segitiga ACE ya, segitiga ini ACE sebangun dengan segitiga BCD ya. Jadi kalian harus buktikan apakah dua segitiga ini memenuhi teorema yang pertama ini. Kalau dia memenuhi, berarti dua segitiga ini sebangun. Jadi kalian buktikan, cari dua pasang sudut yang besarnya sama ya dari dua segitiga ini. Oke, kita lanjut. Teorema kesebangunan yang kedua. Ya, ini. Teorema sisi sudut sisi ya, tersingkat SSDS. Nah, maksudnya bagaimana ya? Ini, jika dua buah segitiga terdapat dua pasang sisi bersesuaian yang perbandingannya sama dan mempunyai satu pasang sudut yang diapiti oleh kedua sisi tersebut berukuran sama, maka kedua segitiga tersebut sebangun. Ya, maksud teorema ini bagaimana ya? Coba kita perhatikan contoh ini. Jadi coba perhatikan dua gambar ini ya, segitiga ABCE ya, dan segitiga KML ya, atau KML sama saja. Nah, teorema yang tadi mengatakan jika dua segitiga terdapat dua pasang sisi bersesuaian yang perbandingannya sama ya, dan mempunyai satu pasang sudut yang diapiti oleh kedua sisi tersebut berukuran sama, maka kedua segitiga tersebut sebangun. Ya, di sini ada dua sudut ya, maksudnya ada masing-masing segitiga ini satu sudutnya diketahui ya, dan sudut itu diapiti oleh dua sisi yang diketahui, yaitu sudut B dan ya sudut M pada segitiga KLM. Nah, sekarang tinggal kita mencari perbandingan daripada sisi-sisi yang mengapiti sudut yang besarnya sudah diketahui ini, yaitu sudut sisi AB ya, kemudian sisi BC, kemudian sisi KM dan sisi
ml. Nah, sebelum kita mencari perbandingannya ya, kita lihat dulu sisi-sisi yang seletaknya dulu. Oke. Ya, kita harus tahu ya sisi-sisi yang seletak daripada gambar dua segitiga ini ya, sisi apa saja. Supaya nanti kita ya tidak salah menentukan perbandingannya. Coba nih, jika ukuran sudutnya belum diketahui semua, ya belum diketahui semuanya ya, maka untuk menentukan sisi-sisi yang bersesuaian atau sisi-sisi yang seletak dari kedua segitiga tersebut dapat kita tentukan dengan cara melihat ukuran sisi-sisi yang diketahuinya, yakni sisi terpanjang dari segitiga BC seletak dengan sisi terpanjang dari segitiga KLM. Kemudian sisi terpendek segitiga ABC seletak dengan sisi terpendek segitiga KLM. Ya, jadi salah satu cara lagi untuk menentukan sisi-sisi yang seletak atau sisi-sisi yang bersesuaian adalah dengan cara melihat ukurannya, ya, ukuran sisi maksudnya. Jadi sisi yang terpanjang seletak dengan sisi terpanjang pada segitiga yang lain ya. Kemudian sisi terpendek seletak dengan sisi terpendek pada segitiga yang lain. Nah, sekarang coba kita lihat perbandingannya. Nah, dari cara ini kita sudah tahu sisi-sisi yang seletaknya ya, adik-adik ya. Nih, AB ini sisi terpanjang pada segitiga ABC. Maka sisi AB ini seletak dengan sisi KM ya, yang merupakan sisi terpanjang pada segitiga KLM. Kemudian BC ya, sisi terpendek pada segitiga BC. Sedangkan ya dia seletak dengan sisi LM ya, merupakan sisi terpendek pada segitiga KLM. Jadi sisi terpanjang dan terpendek ini adik-adik ya, yang diketahui, sisi yang diketahui pada gambar ini. Jadi sebetulnya ya, kalau kalian terlihat yang terpanjang itu AC, tapi maksudnya yang terpanjang ini ya ukurannya sudah diketahui. Adik jangan berpikir kok yang terpanjang ini AB sementara digambar AC. Ya, masalahnya AC ini belum diketahui. Ya, maksudnya sisi terpanjang yang sudah diketahui di soal. Oke, kita lihat perbandingan sisi-sisi seletak tadi. Ya, pertama untuk sudutnya sudah diketahui di soal ya, sudut B sama dengan sudut M, yaitu 100 derajat. Satu pasang sudut yang sama sudah diketahui di soal. Sekarang kita tinggal melihat perbandingan sisi-sisi seletaknya. Jadi sisi AB seletak dengan sisi KM ya. Jadi sama-sama sisi terpanjang dari gambar ini. Jadi AB berbanding KM ya, AB per KM sama dengan 8 berbanding 12. Ya. Jadi 8 berbanding 12 atau 8 per 12 ini kita sederhanakan dengan cara ya mencari FPB dari 8 dan 12. Ya, FPB dari 8 dan 12 yaitu 4 ya. Hingga 8 per 12 ini kita sederhanakan dengan 4. 8 dibagi 4 dapat 2. 12 dibagi 4 dapat 3. Jadi bentuk sederhana dari 8 per 12 ini sama dengan 2 per 3. Atau dapat ditulis ya 2 berbanding 3. Oke, kalau ini cara ini kalian menyederhanakannya dengan pelan-pelan ya, bisa juga. Caranya ya 8 ya dibagi 2 dulu. Kemudian 12 juga kalian bagi 2. Ini menyederhanakan pelan-pelan. Tapi ini membutuhkan waktu lama ya. Tidak apa-apa. Ya kalau belum lincah mencari FPB ya pakai cara ini. 8 bagi 2 dapatnya 4 ya. Kemudian 12 bagi 2 dapat 6. Nah, oke, dari sini 4 per 6 ini bisa kita sederhanakan lagi. Ya, kita sederhanakan lagi ya. Caranya sama ya. Karena 4 dan 6 ini juga dua bilangan genap ya, maka 4 dan 6 pasti harus dibagi 2. 4 ini kita bagi dengan 2 ya. Kemudian 6-nya kita juga bagi dengan 2. Dapatnya 4 bagi 2 2. Kemudian 6 bagi 2 dapat 3 ya.
Nah, apakah ini bisa sederhanakan lagi ya 2/3? Ya, tidak bisa ya, karena sudah merupakan bilangan prima. Ya, tidak bisa disederhanakan lagi. Jadi, bentuk sederhana dari 8/12 itu 2/3. Ya, jadi perbandingannya 2/3. Oke, sekarang berikutnya adalah coba kita melihat ya perbandingan sisi-sisi seletak yang lain, yaitu BC ya seletak dengan ML ya. Jadi BC berbanding ML sama dengan 6/9 atau 6/9. Ya, 6/9 ini kita sederhanakan lagi. Ya, ini caranya ya cari FPB dari 6 dan 9. Yaitu 3 ya, adik-adik sekalian, 3. Jadi 6 kita bagi 3 dapat 2, 9 kita bagi 3 dapat 3. Jadi perbandingannya 2/3. Atau 2/3 ini tulisannya perbandingannya. Nah, ini kita tidak bisa sederhanakan dengan cara pelan-pelan tadi atau membagi dengan 2 ya, karena 9 tidak habis dibagi 2. 6 bisa kita bagi dengan 2, tapi 9 tidak habis dibagi dengan 2. Nah, kalau tidak bisa dibagi dengan 2, maka coba kita bagi dengan 3 ya. Itu cara kalau membagi secara pelan-pelan. Oke, ternyata ini setelah dibagi dengan 3 ya langsung dapat pecahan sederhananya, yaitu 2/3. Nah, oke adik-adik, setelah coba kita lihat perbandingannya ini dan ini ya, ternyata sama ya. Kalau begitu ya, karena perbandingannya sama ya, ini kesimpulannya ya. Oke, saya hapus dulu ini ya. Karena perbandingannya sama, maka dua segitiga ini ya karena dua segitiga tersebut memiliki sepasang sudut yang ukurannya sama, yakni sudut B dan sudut M tadi ya, serta memiliki dua pasang sisi bersesuaian ya, yang perbandingannya sama, yakni sisi AB dengan sisi KM dan sisi BC dengan sisi ML, maka segitiga ABC sebangun dengan segitiga KLM ya. Jadi ingat adik-adik ya, jangan salah memahami teorema ini. Jadi yang sama itu adalah perbandingannya ya, bukan ukuran sisinya harus sama, tidak, tapi perbandingan sisi-sisi seletaknya harus sama. Oke, sekarang kita lanjut teorema kesebangunan yang ketiga. Ya, teorema yang ketiga ini mengatakan sisi-sisi atau disingkat SSS. Maksudnya gimana? Ya, maksudnya begini, jika dua buah segitiga memiliki perbandingan panjang ketiga sisinya sama, ya maka kedua segitiga tersebut sebangun. Ya, supaya lebih memahami teorema ini, coba perhatikan contoh soal ini. Coba adik-adik, di sini ada dua segitiga ya, ukuran ketiga sisinya diketahui ya, segitiga ABC dan segitiga PQR. Pada segitiga BC, AB-nya 8 cm, BC-nya 6 cm, C ke A-nya 10 cm. Sedangkan pada segitiga PQR, PQ-nya 15 cm, QR-nya 12 cm, dan RP atau PR-nya 9 cm. Nah, apakah kedua segitiga ini sebangun? Ya, kita cek perbandingan sisi-sisi seletaknya. Ya, karena teoremanya mengatakan jika memiliki perbandingan panjang ketiga sisinya sama, maka kedua segitiga tersebut sebangun. Jangan melihat sisinya, jangan lihat begini, sisinya tidak sama, berarti maksudnya ukuran tidak sama, berarti segitiga ini tidak sebangun. Ya, bukan seperti itu ya. Jadi yang kita lihat itu adalah perbandingan sisi-sisi seletaknya. Oleh karena itu, yang perlu kita harus tahu adalah menentukan sisi-sisi seletak tersebut. Nah, sekarang untuk dua gambar ini, bagaimana cara kita menentukan sisi-sisi seletaknya? Oke, ini. Untuk mengetahui sisi-sisi yang seletak dari kedua segitiga tersebut, ya, kita memperhatikan ukuran sisi dari masing-masing segitiga tersebut. Oke, ini poin pertama. Sisi terpanjang segitiga BC seletak dengan sisi terpanjang pada segitiga PQR. Yang pertama kita cari sisi terpanjangnya. Oke,
pada segitiga ABC sisi terpanjangnya adalah AC, sisi AC ya. Berarti dia seletak dengan sisi PQ pada segitiga PQR, karena PQ itu sisi terpanjang pada segitiga PQR. Ya, kemudian sisi yang ukurannya sedang pada segitiga ABC seletak dengan sisi yang ukurannya sedang pada segitiga PQR. Ya, yang mana ukuran sedang? Nah, ini 8 cm. Jadi seletak dengan sisi ya QR ya, ukuran sedang pada segitiga PQR yaitu 2 cm. Kemudian yang ketiga, sisi terpendek pada segitiga BC seletak dengan sisi terpendek pada segitiga PQR. Berarti sisi BC ini ya, sisi terpendek pada segitiga BC ini seletak dengan sisi PR pada segitiga PQR, karena PR ini sisi terpendeknya. Nah, kalau kita sudah mengetahui sisi-sisi letaknya, sekarang berikutnya adalah kita melihat atau menentukan perbandingan sisi-sisi seletak tersebut. Ya, coba. Yang pertama, sisi seletak yang pertama kita mau lihat perbandingannya adalah sisi AC seletak dengan sisi PQ ya. AC tadi PQ ya, sisi terpanjang tadi 2 segitiga tadi. Ya, AC berbanding PQ sama dengan 10 berbanding 15. Nih, 10 berbanding 15. Ya, sama dengan 2/3. Ya, caranya dari mana dapat 2/3 ya? Seperti penjelasan saya sebelumnya. Jadi kita cari FPB dari 10 dan 15 ya. Jadi FPB-nya adalah 5. Ya. Sehingga 10 bagi 5 dapat 2 ya. 15 bagi 5 dapat 3. Atau ya, cara menyederhanakannya begini. Kalian cari bilangan yang sama ya, cari bilangan yang bisa membagi 10 ya. Maksudnya bisa membagi habis 10, juga bisa membagi habis 15. Ya. Ini tidak mungkin kan 2. 2 bisa habis membagi 10 tapi tidak habis membagi 15. Ya, tidak mungkin juga 3. Ya, karena 10 ya tidak habis dibagi oleh 3. 15 bisa habis dibagi oleh 3. 4 juga tidak mungkin ya, karena dua-duanya tidak habis dibagi 4. Ya 5. Coba 10 dibagi 5 ya dapat 2. 15 dibagi 5 dapat 3. Jadi bisa membagi habis dua bilangan ini adalah 5. Atau begini, adik-adik sekalian, untuk bilangan yang digit terakhirnya atau angka terakhirnya 0 dan 5, jadi bilangan tersebut hanya bisa dibagi habis oleh 5. Jadi untuk 2 atau lebih bilangan ya, kalau angka terakhirnya 0 dan 5, jadi bilangan-bilangan tersebut pasti habis dibagi oleh 5. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Kita lihat perbandingan sisi letak yang lainnya, yaitu sisi AB seletak dengan sisi QR. Jadi AB berbanding QR sama dengan 8 berbanding 12. Ya. Jadi 8 urutan 12 atau 8/12 ini kita sederhanakan lagi ya dengan cara cari FPB dari 8 dan 12. Ya, jadi berapa ya FPB dari 8 dan 12? Ya. Jadi FPB-nya 4 ya dari ya. Jadi 4, 8 kita bagi dengan 4, 12 juga kita bagi 4 ya. 8 bagi 4 dapat 2, 12 bagi 4 dapat 3, jadi 2/3. Oke, perbandingan dua sisinya sama ya, tinggal yang terakhir. Sisi seletak yang ketiga ini, yaitu sisi terpendek ya. BC seletak dengan PR. Ya. BC seletak PR berarti BC berbanding PR sama dengan 6 berbanding 9. Ya. 6 berbanding 9 atau 6/9 kita sederhanakan ya, sama-sama kita bagi dengan 3. Ya, atau cari FPB dari 6 dan 9, yaitu 3. 6 bagi 3 dapatnya 2 ya, 9 bagi 3 dapatnya 3. Akhirnya coba kalian perhatikan ini. Ini perbandingan sisi-sisi letaknya sudah sama. Ya, sama. Jadi kesimpulannya, karena perbandingan ukuran sisi-sisi letaknya sama, maka
segitiga ABC sebangun dengan segitiga PQR. Ya, itu ya ada ya 3 teorema tentang kesebangunan dua buah segitiga. Oke, sekarang kita lanjut. Ya, ini kita masuk ke materi berikutnya tentang menghitung panjang sisi segitiga sebangun. Ya. Oke, perhatikan contoh soal ini. Ya, adik-adik, ya kita sudah membahas tentang kesebangunan dua segitiga ya dengan 3 teoremanya. Sekarang coba perhatikan contoh ini. Ya. Sini ada dua segitiga, segitiga ABC dan segitiga KLM ya. Dengan ukurannya masing-masing dua sisinya diketahui. Sedangkan ukuran sudutnya ya hanya diberikan simbol ya, yaitu sudut A sama besar dengan sudut K, sudut B sama besar dengan sudut L, sudut C sama besarnya dengan sudut M. Pertanyaan A, ya, jelaskan apakah segitiga ABC sebangun dengan segitiga KLM. Tentukan pasangan sisi yang bersesuaian atau seletak dari kedua segitiga tersebut. Yang ke pertanyaan C-nya, hitunglah panjang sisi AC dan sisi LM. Oh ya, panjang sisi AC yang tidak diketahui ini. Dan LN. Oke, coba kita lihat penyelesaiannya. Ya. Yang pertama, apakah segitiga tersebut sebangun ya? Segitiga tersebut memiliki 3 pasang sudut yang ukurannya sama, yakni sudut A sama dengan sudut K, sudut B sama dengan sudut L, dan sudut C sama dengan sudut M. Nah, dari mana kita mengatakan sama ya? Ini tadi simbol-simbol ini yang menunjukkan besarnya sama. Nah, karena segitiga tersebut memiliki 3 pasang sudut yang besarnya sama, maka kedua segitiga tersebut sebangun. Ya, teorema pertama mengatakan kalau hanya memiliki 2 pasang saja sudut yang besar sama, sudah pasti sebangun. Apalagi kalau ini 3. Ya, sangat jelas ya. Jadi dua segitiga ini sebangun. Jawaban pertanyaan B, tentukan pasangan sisi yang bersesuaian atau seletak dari kedua segitiga tersebut. Nah, ada beberapa cara untuk menentukan sisi-sisi yang seletak dari dua segitiga. Cara yang pertama yang saya sudah jelas tadi ya, melihat sisi-sisi yang terbentuk dari melihat sudut yang terbentuk dari sisi pada segitiga tersebut. Tapi cara itu tidak bisa kita gunakan karena sudut-sudut di sini besarnya tidak diketahui. Ya, coba lihat pakai cara yang mana dia. Nih, untuk menentukan pasangan sisi yang bersesuaian dari kedua segitiga tersebut dapat ditentukan dengan melihat pasangan sudut yang ukurannya sama. Ya, pasangan sudut yang ukurannya sama. Sisi yang berada di hadapan sudut yang ukurannya sama itu adalah pasangan sisi seletak atau bersesuaian. Ya, dari gambar tersebut kita peroleh, ya maksudnya begini, sudut A seletak dengan sudut K, ya. Jadi melihat sisi seletaknya ya, sisi yang ada di hadapan sudut A ini ya seletak dengan sisi yang ada di hadapan sudut K. Ya. Kemudian sisi yang ada di hadapan sudut B ya, maksudnya sisi AC ini seletak dengan sisi yang ada di hadapan sudut L ya, yaitu sisi KM. Ya, jadi cara untuk melihat sisi letaknya dengan melihat sudut yang besarnya sama. Coba sudut A sama dengan sudut K, maka pasangan sisi yang seletak yaitu sisi BC seletak dengan sudut M. Itu tadi ya, sisi AC ini seletak dengan sisi LM. Kemudian sudut B sama dengan sudut L. Sudut B ini sama dengan sudut L. Jadi sisi AC ya seletak dengan sisi KM. Kemudian sudut C sama dengan sudut M. Sudut C sama dengan sudut M. Jadi berarti sisi di hadapan sudut C ini berarti sisi AB seletak dengan sisi di hadapan sudut M, berarti sisi KL. Ya, jadi itu ya adik-adik ya. Untuk melihat
sisi-sisi yang seletaknya ya, dengan cara melihat ukuran sudut yang sama. Berikutnya C, panjang sisi AC dan LM. Yang pertama, berapa besar panjang sisi AC-nya? Oke, untuk menentukan panjang sisi dari dua segitiga yang belum diketahui ini ya, kita mencari yang menggunakan perbandingan ya, sisi ya sudah diketahui. Coba AC berbanding KM ya, sisi AC serta KM tadi ya, AC serta KM ya, sama dengan AB berbanding KL ya, mana AB berbanding KL ya. Karena dua segitiga ini sudah sebangun ya, karena dua segitiga sebangun maka perbandingan sisi-sisi seletaknya sama ya, perbandingan sisi-sisi seletaknya sama. Oleh karena itu AC berbanding KM sama dengan AB berbanding KL ya, berarti sama dengan AC per 10 sama dengan 8 per 12 ya. Jadi AC per 10, 10 itu panjang sisi KM, sedangkan 8 itu panjang sisi AB-nya, kemudian 12 itu panjang sisi KL. Nah, sekarang AC yang dicari, AC sama dengan ya, kita kali silang 10 kita kali dengan 8 ya, per 12. Jadi 8 kali 10 per 12 sama dengan 8 ke 10 80 per 12. Jadi 80 per 12 kita sederhanakan ya, sama-sama kita bagi 4 ya, sama-sama kita bagi 4. 80 bagi 4 dapat 20, sedangkan 12 bagi 4 dapat 3. 20 per 3 tidak bisa kita sederhanakan ya, kita bisa mengubahnya dalam bentuk desimal, yaitu 6,67 cm. Jadi panjang AC-nya 6,67 cm. Oke adik, ada cara lain sebelum nih, untuk kita menghindari angka besar seperti ini, bisa kita pakai cara ini. Caranya begini, 8 ya, kita langsung sederhanakan dengan 12 ya. 8 ini kita sama-sama membagi dengan 2. 8 bagi 2 dapat 4 ya, kemudian 12 bagi 2 bisa 6 ya. Oke, ini bisa sederhanakan lagi ya, jadi kita bagi 2 lagi, 4 bagi 2 dapat 2 ya, 6 bagi 2 dapat 3 ya, begini nih ya, 2 per 3. Nah, tinggal 2 dikali 2 dikali 10 dapat 20 ya, per 3 saya. Jadi 2 dikali 10 dapat 20, kemudian sisa ini 3 ya, sehingga kita tidak menemukan angka besar ini, sehingga ini yang kita cari 20 per 3 ya gitu. Sehingga berikutnya, berapa panjang sisi LM-nya ya. Sekarang LM berwarna BC ya, LM tadi seletak dengan LM seletak dengan BC ya. LM seletak dengan BC, berarti LM per BC sama dengan ya, coba adik-adik, kalau perbandingannya LM per BC, maka dia sama dengan KL berbanding AB ya, jangan balik, jangan AB berbanding KL. Kalau kita yang ambil sebagai pembilanya adalah dari segitiga KLM ya, maksudnya LM-nya ini ya, LM berbanding BC, maka sama dengan KL berbanding AB ini ya, sehingga LM per 6 ya, LM BC-nya 6 ya, BC-nya 6, LM per 6 sama dengan
12 per 8 ya. 12 itu panjang dari KL ya, 8 itu panjang dari AP. Sehingga LN-nya sama dengan ya, sama dengan atas tadi kali silang. 6 dikali dengan 12 ya per 8. 6 kali 12 72 per 8 ya. Ya, kalau pakai cara ini tadi ya, ini kita hilangkan ini ya. Caranya ini kita sederhanakan dulu nih. 6 atau ini kita sederhanakan, terserah. Kalau ini kita sederhanakan dulu, 6 ya, sama-sama kita bagi 2 ya. 6 bagi 2 dapat 3. 3 ini ya. Sedangkan 8 bagi 2 ini sisa 4 di sini sudah. 4. Nah, sekarang 3 per 4, 3 kali 12 per 4. Nah, 4 ini ya habis membagi 12. Ya. Di sini 12 bagi 4 dapat 3. Sedangkan ya ini sudah habis ini karena 12 ini dibagi oleh 4 dapat 3. Jadinya 3 kali 3 dapat 9 ini ya. Ya, kita tidak menemukan angka besar 72 bagi 8 ini. Seperti itu cara cepat ya adik-adik ya, supaya cepat mendapatkan hasil akhir. Jadi panjang LN-nya 9 cm ya. Oke, berikutnya ini menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan ya adik sekalian. Pada penjelasan awal di video sebelumnya ya, saya tampilkan gambar tiang bendera dan gambar pohon ya. Nah, kembali kita lanjutkan materi ini ya, soal ini ya, menyelesaikan masalah berkaitan dengan kesebangunan ya. Mungkin nanti dengan menyelesaikan soal ini kamu bisa menggunakan cara yang sama untuk bisa menyelesaikan atau menghitung tinggi tiang bendera atau pohon yang saya tampilkan pada video sebelumnya. Oke, coba perhatikan soal ini adik sekalian. Sebatang tongkat ditancapkan tepat di ujung bayangan dari sebatang pohon, yaitu di titik B ya. Ini titik B ini merupakan titik ujung ya, ujung daripada bayangan pohon ini. Kemudian tongkat dan pohon tersebut berdiri tegak lurus ya, tegak lurus terhadap masing-masing bayangan, maksudnya ya adik-adik. Jadi antara tongkat dan pohon ini ya berdiri tegak lurus terhadap bayangannya ya. Ini tegak lurus ya, ini juga tegak lurus ini. Jika jarak bayangan pohon ya, jarak bayangan pohon ini ya, atau panjang bayangan pohon ini ya, jarak bayangan pohon 6 meter, kemudian tinggi tongkatnya 3 meter ya, dan jarak bayangan tongkat A ke B ini ya, jarak bayangan tongkat ini 2 meter, hitunglah tinggi pohon tersebut. Jadi pertanyaannya, berapa tinggi dari pohon ini ya. Ini salah satu persoalan dalam kehidupannya sehari-hari kita. Coba kita lihat penyelesaiannya. Oke, jadi saya coba tarik garis, menghubungkan garis ya dari A ke E, kemudian saya hubungkan garis dari B ke D. Jadi terjelas di sini ada dua segitiga. Tentu dua segitiga ini sebangun. Ya, apa yang menunjukkan dua segitiga ini sebangun? Ya, coba adik-adik. Ya, pertama ya, sudut, satu sudutnya ini, satu pasang sudut ya, ini. Di sini siku-siku. Ya adik-adik ya. Ini siku-siku. Kemudian tentu AE sejajar dengan BD ya, maka sudut ini juga sama dengan yang di sini ya. Kenapa sama ya? Alasannya sudut sehadap ya, ingat materi kelas 7 ya, berbicara tentang garis dan sudut. Jadi sudut sehadap itu besarnya sama, jadi dia memenuhi teorema pertama, mempunyai dua pasang sudut yang besarnya sama. Oke, sekarang kembali ke soal ini.
Coba kita lihat ukurannya tadi berdasarkan yang diketahui soal. Jadi panjang bayangan atau jarak bayangan pohon tadi 6 meter ya, dari C ke B-nya. Kemudian tinggi tongkatnya ini 3 meter. Kemudian jarak bayangan tongkat jarak bayangan tongkat ini 2 meter ini. Sekarang coba kita lihat penyelesaiannya. Ini diketahui panjang bayangan pohon ya, atau jarak dari C ke B atau B ke C ini 6 meter. Panjang bayangan tongkat AB, ya maksudnya dari A ke B 2 meter. Kemudian tinggi tongkat 3 meter. Pertanyaan, hitunglah tinggi pohon ya. Nih. Oke, sekarang kita perbandingannya. CD berbanding BE sama dengan BC berbanding AB. Ya. Jadi C ke D tentu seletak dengan BE ya. Ini. C ke D seletak dengan BE. Kemudian B ke C ya. B ke C, ini B ke C seletak dengan A ke B. Jadi bayangan seletak dengan bayangan ya, tinggi seletak dengan tinggi. Berarti CD per 3 itu tinggi dari DE tadi ya, berarti sama dengan 6 per 2 ya, CD nya sama dengan 3 kali 6 per 2 ya, 3 kali 6 18 per 2 sama dengan 9 ya, tahu ya. Ini 6 ini kita langsung habis bagi dengan 2 ya, 6 bagi 2 dapat 3 ya, jadi 3 kali 3 dapat 9 ya, sama saja. Sehingga tinggi pohon tersebut adalah 9 meter ya, itu ada aja ya. Jadi mungkin dengan cara yang sama pula ya, dengan cara seperti ini kamu bisa mengukur tinggi tiang bendera ya, seperti yang saya tampilkan pada video sebelumnya, dan tinggi pohon. Jadi kalian coba tinggal cari satu tongkat ya, pas matahari cerah, coba kalian praktekkan ya. Oke, supaya lebih memahami lagi materi yang saya sajikan di video ini, coba kalian kerjakan soal ini. Ada 2 soal ya. Perhatikan gambar berikut. Soal pertama, diketahui segitiga BC sebangun dengan segitiga PQR, hitunglah panjang PQ-nya. Jadi 2 segitiga ini sudah diketahui di soal bahwa 2 segitiga ini sebangun. Tinggal kalian ya cari panjang sisi PQ-nya. Jadi kalau sebangun berarti sudut-sudut bersesuaiannya sama, kemudian sisi-sisi seletaknya, perbandingan sisi-sisi seletaknya sama ya. Kemudian nah ini perhatikan gambar berikut ya, hitunglah tinggi pohon pada gambar di atas ya. Berapa tinggi pohonnya ini? Dengan cara yang sama seperti penyelesaian soal sebelumnya tadi ya, kamu bisa menyelesaikan soal ini. Jadi tugas kamu tentukan unsur yang seletak dari gambar ini, kemudian cari tinggi pohon dengan menggunakan perbandingan unsur-unsur seletak tadi. Ya, saya kira demikian untuk penjelasan materi kesebangunan. Pada pertemuan berikut atau pada video berikutnya, saya akan menjelaskan tentang kekongruenan ya. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya.